Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sembat, nikmat kita bisa menjalankan puasa Ramadan, dan nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan kita dalam bertindak, dalam berkata, dalam menyikapi, dan panutan-panutan yang lain yang seringkali kita itu nggak sadar kalau itu adalah panutan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, untuk pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai kewajiban membayar kewajiban membayar qadha serta membayar fidyah yang kemarin yang satu mut itu. Itu golongan mana yang hanya membayar qadha serta golongan mana yang dia itu wajib qadha serta wajib membayar fidyah. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini, dan ini perlu perlu berpikir ya. Saya juga perlu tanya-tanya ke ustaz saya, ini maksudnya gimana gitu. Biar nanti nggak salah penyampaian gitu khawatirnya ya. Karena masalah fikih itu masalah fatal. Jadi kalau misalkan salah nanti saya dihujat. Nah, gitu ya. Jadi mari kita mulai, dan sebelum kita mengkaji kitab seperti biasa, mari kita kirim suratul Fatihah yang hadiahnya kita haturkan kepada Ruh Syekh Zakaria Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ini tanya ya. Wa yajibu al-muddu. Ya. Wa yajibu wajib al-muddu membayar satu mud likulli yaumin untuk setiap harinya bila qada'in tanpa perlu untuk mengqadha puasa. Jadi cukup membayar satu mud saja ya untuk setiap harinya. Bagi siapa? Alaman bagi seseorang aftara yang dia itu tidak berpuasa fihi di siang hari bulan Ramadan dikarenakan liudrin, ada udur atau halangan yang la yurja zawaluhu. Udur tersebut itu tidak bisa hilang ya, tidak bisa diharapkan hilangnya udur tersebut. Contohnya kaki berin seperti usia tua. Ya kalau usia tua yang nggak bisa hilang ya, semakin hari semakin tambah umur ya semakin tua ya, kan nggak mungkin kembali muda gitu. Sehingga udur ini itu maklum ya, nggak bisa hilang. Kemudian contoh lainnya wa maradin la yurja bara'uhu. Sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya ya, tidak ada harapan untuk sembuh. Maka kalau kondisi seperti itu hanya cukup membayar fidyah, yaitu berupa satu mud saja untuk setiap harinya. Ini berdasarkan ayat li ayatin wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu ini juga pernah dibahas sama Gus Baha ya. Maksudnya yang dimaksud yutiqunahu itu bukan dan bagi orang yang mampu. Tapi maksudnya itu enggak hanya gitu saja, maksudnya ada penjelasannya gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, al-muradu yang dimaksud ini adalah la yutiqunahu. Jadi maksudnya wa 'alal ladzina yutiqunahu ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu, dan bagi orang yang tidak mampu untuk puasa. Atau yang dimaksud itu memang au yutiqunahu, memang dia itu mampu tapi fi syababi, di waktu mudanya. Summa ya'juzuna anhu fil kibri. Kemudian orang-orang tadi itu lemah anhu dari melaksanakan puasa fil kibri ketika memasuki usia tua atau ketika sudah tua.
Nah, jadi ada dua makna di sini. Warawa al-Bukhari, di sini ada riwayat dari Imam Bukhari bahwa anna ibn Abbas, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas wa Aisyah dan Sayyidatuna Aisyah, karena keduanya itu yaqra'ani, membaca Quran ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu, membaca ayat itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu, wa maknahu, dan maknanya adalah mereka itu yukallifuna asauma atau yukallafuna gitu ya. Wa maknahu yukallafuna asauma. Orang-orang itu dikasih beban taklif berupa puasa. Ya, asauma ing poso. Kemudian fala yutikunahu, mereka itu tidak mampu menjalankan puasa tersebut. Kemudian di sini ada penjelasan dari Syekh Zakaria Al-Ansari, wa qawli li udrin ila akhirih a'ammu min qawlihi li kibrin. Nah, untuk ucapan saya yang liudrin, ya, liudrin, yang liudrin la yurja zawaluhu itu amu, itu konteksnya itu lebih umum. Min qaulihi, daripada ucapan beliau, ya, gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Ar-Raud, itu gurunya pakai redaksi likibrin karena usia sepuh, karena usianya tua. Tapi kalau Syekh Zakaria Al-Ansari karena udur. Nah, kalau udur ini lebih umum, bisa karena udur penyakit, bisa udur karena usia tua. Nah, jadi itu untuk golongan yang dia itu hanya cukup membayar fidyah saja, tapi tidak usah membayar qadha puasanya. Jadi ada dua golongan, yaitu yang pertama adalah orang sepuh, ya, orang sepuh yang dia itu memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, karena nggak mungkin untuk dikondok, karena tahun berikutnya itu kondisinya semakin melemah, tahun berikutnya lagi semakin lemah lagi, jadi nggak mungkin untuk melaksanakan puasa lagi, sehingga solusinya ya memang membayar fidyah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Nah, kalau yang seperti ini juga ya kapan sembuhnya, wong tidak bisa sembuh, ya, sehingga solusi satu-satunya ya memang membayar fidyah saja, biar dia tidak berdosa. Kemudian golongan selanjutnya adalah golongan yang dia itu wajib membayar fidyah dan juga wajib untuk mengqadha puasa. Wa biqada'in ai wa yajibu al-muddu wa biqada'in, ya, wa biqada'in, dan dengan qadha wajib membayar mud serta disertai dengan qadha bagi orang ala ghairi mutahayyiratin, bagi orang yang tidak kebingungan. Tapi kalau saya tanyakan ke ustadz saya yang biasa pakai redaksi mutahayyirah itu untuk wanita yang tidak puasa gitu. Tapi kalau di kitab ini itu ghairi, ya, di sini ghairi mutahayyirah itu ya bisa untuk perempuan, bisa juga untuk laki-laki. Kalau laki-laki berarti ala mutahayyirin, ya, semestinya seperti itu. Tapi di sini tulisannya itu ala mutahayyiratin, ya, di sini itu. Jadi ya sudah saya ketik ala mutahayyiratin. Ala mutahayyiratin bagi orang, ya, semestinya ini perempuan, ya, karena ada tak marbutohnya. Bagi orang yang tidak bingung, ya. Aftara, kemudian yang ghairu mutahayyirah tadi itu berbuka atau membatalkan puasanya. Nah, membatalkan puasanya itu ada kalanya imma liinqadi adamiyin, ada kalanya untuk menyelamatkan manusia. Maksumin, yang terjaga, musyarrafin, yang dimuliakan, ala halakin, maksudnya ala halakin ini bukan di atas kehancuran, ya, tapi manusia tadi itu semestinya itu bisa diselamatkan dari mara bahaya. Nah, mara bahaya yang dicontohkan di sini itu contohnya bigharqin, disebabkan karena tenggelam, awirihi, atau lainnya. Jadi misalkan ada orang tenggelam, di atas permukaan air, ya, tenggelam, tidak bisa berenang. Nah, ini kalau nggak segera ditolong, orang ini kemungkinan akan mati dalam kondisi tenggelam. Nah, ada orang yang dia itu berpuasa lewat melihat kondisi ada orang tenggelam, kemudian dia langsung menolong orang tadi. Ya, otomatis ketika menyelamatkan orang yang tenggelam tadi, mulutnya, hidungnya, telinganya itu kemasukan air. Ya kan, kemasukan air. Sehingga itu kan bisa membatalkan puasa. Nah, sehingga orang yang menyelamatkan orang tenggelam tadi itu dia harus qadha serta wajib membayar fidyah. Itu. Ya nggak apa-apa dia membatalkan puasanya, karena itu tadi niatnya
untuk menyelamatkan orang biar dia tidak tenggelam, ya. Biar tidak kena halak, kehancuran. Walam yumkin tahwisuhu illa bifitrin, dan orang tadi itu tidak mungkin untuk tahwisuhu, memurnikan puasanya, illa bifitrin, kecuali dengan batal, kecuali dengan membatalkan puasa, ya, karena kondisi terpaksa tadi, karena ini taruhannya itu nyawa orang, ya, sehingga itu diperbolehkan. Nah, itu untuk yang pertama, orang yang menyelamatkan anak Adam yang tenggelam, ya, contoh kasusnya di sini. Ya, intinya itu menyelamatkan orang lain agar orang tadi itu tidak kena mara bahaya. Kemudian yang kedua, auli khaufi dzati waladin, atau karena khawatirnya perempuan yang punya anak. Nah, di sini sifatnya perempuan yang punya anak itu hamilin, ada kalanya wanita hamil, au murdiin, atau ada kalanya wanita menyusui. Nah, dia khawatir alaihi, atas kondisi anaknya atau bayinya. Walau kana fil murdi'i min ghairiha, meskipun khaufnya wanita ini itu fil murdi'i min ghairiha, mungkin maksudnya itu antara khaufnya wanita hamil serta wanita menyusui itu beda, ya. Li'annahu fitrun irtafaqa bihi syakhsani, karena kasus ini, khaufnya ini itu dialami oleh syakhsani, dua orang, yaitu wanita hamil serta wanita menyusui, ya. Ini adalah kondisi yang bisa dialami dua orang, tapi dua orangnya ini maksudnya kembalinya ke dua wanita, yaitu wanita hamil serta wanita yang menyusui, dan satu wanita itu bisa mengalami keduanya, ya, itu. Wa akhadha fi saniyati bikismaiha minal ayati as-sabiqati. Wa akhadha atau wa ukhida. Kalau misalkan wa ukhida saya artikan wa ukhida, dan ditetapkan fi saniyati untuk golongan yang kedua. Maksudnya golongan yang kedua di sini itu mungkin yang wanita yang menyusui. Ya, untuk wanita yang menyusui ini ditetapkan bikismaiha, dengan dua bagian wanita menyusui. Berarti kalau dua bagian wanita menyusui itu mendapatkan bagian, dia wajib membayar qadha serta wajib membayar fidyah, ya. Karena wanita menyusui itu biasanya khawatir dengan kondisi bayinya saja. Kalau kondisinya kalau kondisinya saja sih nggak masalah, ya. Yang penting itu bayinya itu selamat. Biasanya untuk wanita menyusui seperti itu. Nah, sehingga untuk kasus wanita yang khawatir dengan keselamatan bayinya saja, maka dia itu harus membayar qadha serta wajib membayar fidyah. Itu. Minal ayati as-sabiqati, sebagaimana keterangan di ayat sebelumnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya. Karena memang untuk wanita menyusui itu kan dia tidak terlalu memikirkan kondisinya sendiri, alias dia itu masuk dalam kategori yutikunahu, memang mampu untuk melaksanakan puasa. Tapi karena ada bayi, ya, dia punya bayi, sehingga kalau misalkan dia itu tidak mengkonsumsi nutrisi yang cukup, nanti bayinya itu khawatir tidak terjaga kesehatannya, sehingga mengakibatkan kematian, mungkin seperti itu. Sehingga mau tidak mau dia harus mengkonsumsi nutrisi alias tidak berpuasa. Tapi tujuannya itu bukan untuk dirinya agar sehat, tapi biar bayinya itu sehat, ya. Jadi nutrisinya itu ditransfer lewat dia, kemudian tersalurkan ke bayinya. Nah, gitu. Qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas atau sahabat Abdullah bin Abbas di sini mengatakan, innaha lam tunsah fi haqqihima, atau tunsih atau tunsah itu. Saya coba dua-duanya, ya. Innaha, sesungguhnya ayat ini itu lam tunsah, tidak dinasah fi haqqihima, untuk hak keduanya, yakni haknya wanita hamil dan haknya wanita menyusui. Ya.
Atau kalau misalkan dimaklumkan berarti innaha sesungguhnya ayat ini lam tansah tidak menasah fi hakihima pada haknya wanita hamil dan wanita menyusui. Nah, itu kalian pilih yang mana. Gitu. Tapi itu tadi yang penjelasan wanita yang menyusui sudah saya jelaskan ya gitu. Rawahu al-Baihaqi anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi anhu tentang hadis ini. Bi khilafi ma law khafata ala anfusihima. Berbeda manakala wanita tadi itu khawatir pada dirinya saja. Wanita hamil itu khawatir dengan kondisinya saja. Ya, yang wanita menyusui itu khawatir dengan kondisinya saja. Wahdahuma, satu wahdahuma maksudnya masing-masing pribadi dari wanita hamil dan wanita menyusui. Au ma'a waladaihima, atau bersamaan dengan anaknya wanita hamil serta anaknya wanita menyusui. Berarti dia itu mengkhawatirkan kondisinya serta kondisi bayinya, ada dua objek yang dia khawatirkan. Nah, kalau kondisinya dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka kedua wanita ini itu cukup membayar qadha puasa saja, tidak perlu membayar sambil membayar fidyah ya, enggak perlu fidyah tapi hanya membayar qadha. Berbeda dengan wanita yang tadi yang pertama yang dia itu khawatir dengan kondisi bayinya saja, yang kondisinya tidak dikhawatirkan ya. Sehingga wanita yang hanya khawatir kondisi bayinya saja, dia wajib membayar qadha, wajib membayar fidyah. Paham kan? Paham lah. Wa bi khilafi man aftara muta'addiyan. Begitu juga berbeda dengan kasus orang yang membatalkan puasa dalam kondisi sengaja. Nah, ini juga sama. Orang yang membatalkan puasa karena sengaja itu cukup membayar qadha saja, tidak sampai membayar fidyah. Au li inqadi nahwi malin musyarrafin ala halakin. Begitu juga untuk kasus orang yang menyelamatkan semisal harta yang mulia agar tidak hancur. Misalkan kalian atau saya, kalian saja. Misalkan kalian punya HP ya, mana HP saya? Ini HP saya yang satu tak buat syuting yang ini. Nah, misalkan kalian punya HP. Nah, ternyata ada gempa ya, yang kemarin ya ada gempa di Tuban. Semoga saudara-saudara kita yang di Tuban yang terkena bencana gempa kemarin ada 2 gempa susulan ya. Yang pertama 6,0 atau 6,1, yang sorenya itu 6,5. Semoga saudara-saudara muslim kita yang terkena gempa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, HP kalian itu kena gempa. Misalkan dan HP kalian itu nyemplung atau jatuh ke sungai. Nah, tanpa istilahnya itu tanpa berpikir panjang ya, otomatis itu kan HP adalah benda yang berharga. Mana tadi mal yang musyarraf, harta yang dimuliakan ya. HP isinya penting ya. Cemplung di sungai, langsung kalian masuk ke sungai untuk mengambil HP kalian. Otomatis ketika kalian nyemplung di sungai itu kan mulut kemasukan air, hidung, telinga, hidung, telinga kemasukan air, itu kan otomatis membatalkan puasa ya kan? Nah, kalau kasusnya seperti itu, kalian yang menyelamatkan HP kalian itu dan kondisinya berpuasa itu cukup membayar qadha saja, ya, nggak sampai harus sambil membayar fidyah ya. Kalau yang contoh yang tadi, yang awal, yang orang berpuasa tapi dia itu untuk menyelamatkan orang lain, kalau yang menyelamatkan orang dia harus membayar qadha serta membayar fidyah gitu. Tapi kalau orang berpuasa itu hanya menyelamatkan benda atau harta, maka orang tadi itu hanya membayar qadha saja. Itu bedanya ya. Nah, untuk ilat yang menjelaskan hal tersebut detailnya bagaimana itu belum saya pelajari ya. Itu silakan kalian tanyakan ke guru kalian atau kiai kalian. Wa bi khilafil mutahayyirati idza aftarat li syai'in. Begitu juga berbeda kasusnya dengan wanita yang bingung manakala dia membatalkan puasa li syai'in karena ada sesuatu. Ya, mungkin wanita gitu punya masalah bingung, terus solusinya dia itu dengan membatalkan puasa ya karena ada sesuatu ya. Dimaksud sesuatu di sini juga belum saya tanyakan ke ustadz saya. Maksudnya sesuatu di sini contohnya seperti apa. Nah,
Untuk wanita yang seperti ini juga dia cukup untuk mengkodok puasa saja, tidak wajib untuk membayar fidyah. Manakala wanita tadi itu membatalkan puasa lisain karena sesuatu mimma dari sesuatu hal dukiro yang telah disebutkan ya. Oh, berarti dia membatalkan puasa disebabkan hal-hal yang telah disebutkan contohnya ya. Ya, mungkin karena dia itu khawatir dengan kondisinya ya, kondisinya sendiri. Ini kalau saya tidak membatalkan puasa nanti saya semakin lemah atau gimana ya. Pokok intinya lebih tepatnya itu kalian tanyakan ke guru kalian atau kiai kalian. Saya masih takut menjelaskan ini. Fala tajibu al-fidyatu, maka untuk orang-orang tadi itu tidak wajib membayar fidyah. Lisyaki karena ragu fil akhirati di kondisi akhirnya nanti. Wa qiyasan alal maridi al marjuwi bara'uhu fil awwaliyaini. Dikiaskan kepada contoh orang yang sakit tapi kesembuhannya itu masih bisa diharapkan. Fil awwaliyaini di dua contoh yang pertama. Jadi kalau untuk kasus yang pertama yang awal-awal banget tadi itu kan orang yang sakit tapi tidak diharapkan sembuhnya. Kalau kasusnya seperti itu maka dia cukup membayar fidyah. Berarti kebalikannya, ada orang sakit yang dia diharapkan sembuhnya, maka dia kebalikannya membayar fidyah, yaitu cukup membayar kodok puasanya saja. Gitu. Wali anna dzalika laisa fi makna fitrin irtafaqa bihi syakhsani fi salisati. Dan dikarenakan hal itu, nah hal itu ini maksudnya itu apa? Dan dikarenakan hal itu, ya itulah hal itu gitu. Laisa fi makna fitrin, itu bukanlah makna membatalkan puasa yang irtafaqa bihi syakhsani, yang dialami oleh dua perempuan ya, dialami oleh dua pelaku fisalisati di contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga tadi wanita hamil serta wanita menyusui tadi. Tapi untuk kasus hal itu ya, mungkin maksudnya hal itu di sini itu yang dikiasan alal maridi al marjuwi baruhu itu mungkin ya, atau untuk contoh-contoh orang yang dia itu cukup mengkodok puasanya saja tidak sampai membayar fidyah. Nah, hal itu bukan dalam kategori makna membatalkan puasa yang bisa dialami oleh dua pelaku, karena yang mengalami itu hanya satu pelaku ya gitu. Wala fi makna al-adami fi rabi'ati, dan juga bukan makna Adam yang ada di contoh yang keempat. Jadi yang dimaksud anak Adam di contoh yang keempat di sini adalah orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja atau puasanya itu batal disebabkan menyelamatkan harta yang mulia, harta yang ya hartanya dia gitu ya itu. Wa taqyidi bil adami wa bi ghairi mutahayyirati min ziyadati. Nah, sedangkan untuk pengaitan atau saya kasih embel-embel adami, anak Adam, serta saya kasih tambahan ghairil mutahayyirati dalam kondisi tidak bingung, itu adalah min ziyadati, tambahan dari saya. Nah, itu. Jadi intinya kalian paham kan mengenai siapa saja golongan yang dia itu hanya membayar fidyah tanpa perlu kodok, terus siapa saja golongan yang hanya kodok puasa tanpa perlu fidyah, sedangkan mana golongan yang wajib fidyah, wajib kodok. Kalian sudah paham kan? Ya, semoga paham. Jadi cukup sekian untuk kajian sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup kajian kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.